Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir pada siang ini ya. Dimana siang ini harga emas ini pelin-pelan dan kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan pukul 12:37, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 ya. Dan juga perlu diketahui juga bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, dan di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di share. Dan kita bisa lihat ini wallpaper menunjukkan yang sebelah kiri itu sedang traveling, yang satu lagi menunjukkan yaitu jangan sampai tidak terduga bahwa itu nanti malam dia punya jobs datanya bisa membuat tiba-tiba Bank Sentral Amerika untuk segera memutuskan ataupun memotong suku bunga. Oke, dan kita bisa lihat langsung saja di tabel halaman sebelah kiri kita bisa lihat yaitu seperti biasa yang paling atas dengan kode XAU USD, di mana high emas itu barusan saja terjadi yaitu pada angka 3354.22, yaitu tepatnya pada pukul 12:24, sedangkan low-nya pada angka 3341.94 yaitu tepatnya pada pukul 8:08. Dan sebagai perbandingan seperti biasanya saya memakai itu harga silver ataupun perak ya dengan kode XAG USD, yaitu ada di baris nomor 4, di mana high menunjukkan pada angka 36.54 ya. 544 maksud saya, dan ini barusan terpecahkan ya, dan low-nya pada angka 36.335, dan sekarang harga silver pada angka 36.54, sedangkan harga emas bertengger pada 3352.5. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya yang kemarin. Kita bisa lihat ini tabel yang sebelah kanan, kita bisa lihat sekarang. Ini adalah tabel sisa dari kemarin ya, di mana posisi saya ada seperti ini, di mana saya punya buy, saya buang semua, open, sell semua. Malah saya bertambah saya lagi pada angka ini, bisa dilihat sekarang 3336, lalu 3335, dan terakhir 3339 ya, itu tepatnya pada pukul 10.45. Dan kemarin saya juga mengutarakan bahwa range yang besar itu pada angka 3348 sampai dengan 3355 itu pun tercapai ya, yaitu malamnya itu mencapai pada angka 3352.5 ya, itu pada bursa Amerika. Sedangkan selanjutnya di bursa Australia, Sydney, itu pada angka 3365 ya, dan itu tercapai semua ya. Apabila sell itu pasti profit ya. Sedangkan low-nya saya mengatakan pada angka 3300 sampai dengan 3295 itu tidak tercapai ya. Lalu kemudian kita bisa lihat ini range yang kecil, di mana ini pada angka high-nya itu menunjukkan pada angka 3340 sampai dengan 3345 ya. Dan ini boleh dikata tercapai juga agak riskan, dan ini bisa dilihat ini di mana ini dibuat pada angka 3337 ya, kemarin pada pukul 15:18. Sedangkan low-nya saya mengatakan pada angka 3303 sampai dengan 3308, dan itu akan terjadi mungkin malam hari ya. Itu bisa dilihat, tapi nyatanya itu tidak ada, dan low-nya hanya mencapai
3334 untuk harga beli ya, harga buy ya. Selanjutnya bagaimana ini dengan purchasing saya, dan ini jelas sudah diketahui bahwa saya ada posisi sell ya. Tadi ada 3 baris ya. Dan ini ada penambahan satu lagi ya. Itu pada pukul 19.16 menit ya. Di mana itu ada news ataupun data yaitu ADP non-farm employment ya, di mana saya masuknya itu setelah data itu keluar ya, 3345. Dan ini selanjutnya ada berita yang dimunculkan pada pukul 8:21, yaitu harga emas naik karena disebabkan oleh lemahnya ADP employment data ya. Jadi menguatkan bahwa nanti non-farm payroll-nya akan menimbulkan suku bunganya di Bank Sentral Amerika akan segera dikurangkan ya. Itu hanya perkirakan, dan coba kita akan lihat itu nanti hari Kamis ini tepatnya ya, itu kita akan menunggu job data ya, yaitu non-farm payroll, itu yang penting. Dan yang kedua itu Trump punya tax cut, itu rencananya bagaimana untuk kembalikan ke negara ya. Lalu ada sektor private payroll ya, itu tidak terduga itu naik pada di bulan Juni ini ya. Dan ini adalah ulasan yang selengkapnya ya. Dan ini masih menantikan angka yang pasti, yaitu non-farm payroll yang akan diedarkan pada nanti malam pukul 19.30 ya. Lalu Amerika punya private sector itu tidak terduga, itu nilainya angkanya itu turun di bulan Juni, dan itu jumlah pekerjaan atau lapangan pekerjaan itu banyak di bulan berikutnya, lebih kecil ya maksudnya ya. Dan itu bisa menimbulkan suku bunganya dikurangkan ya, dan hitung-hitungan secara ekonomik di sana itu sudah bisa dipastikan, ataupun mereka menghitung secara kasar itu kisaran 0,64 sampai dengan 0,67, jadi kurang lebih 0,5 atau 0,75 ya. Itu sisanya masih melihat bagaimana yang pastinya nanti malam. Itu yang sudah pasti, tapi yang jelasnya pada pembukaan lahan pekerjaan pada hari Selasa kemarin ya, itu turun ya. Itu berarti itu artinya itu kalau diulas di sini itu pengertiannya itu berkurang karena sudah tidak ada, berarti dia punya perekonomiannya bagus ya. Dan pada hari Selasa juga ketuanya Jerome Powell itu tidak akan ya, masih dengan sabar menunggu data-data yang keluar agar bisa memutuskan apakah suku bunga bisa dikurangkan atau tidak. Mungkin kalian juga bisa bantu membaca ataupun pengertiannya, dan biasanya data-data ataupun berita seperti begini itu ulasannya itu ada sudut pandangnya dua ini ya, satu mengarahkan naik, satu mengarahkan turun ya. Oke. Lalu kita lihat tabel yang berikut. Nah, ini tabel yang kemarin yang diedarkan, yaitu pengurangan lapangan kerja itu banyak sekali ya. Berarti perekonomiannya bagus, sedangkan ADP non-farm employment itu minus 33.000, itu jauh sekali dari perkiraan 121.000 ya, 121K ya. Jadi kalau seandainya nanti malam dibuka di angka 100.000 aja ya, itu besar kemungkinannya
itu Fed akan segera menurunkan suku bunga. Itu pengertian dari saya, dan kita belum tahu itu data yang mana yang akan dikeluarkan, dan ini yang kita sudah ketahui dari saya punya purchasing, di mana saya punya sell, saya langsung melikuidasi semua, yaitu pada pukul 21:21 bisa dilihat ini ya, clear semua. Lalu saya mencoba untuk buyback ya, itu pada angka 3325 ya. Ya, seperti begini. Oke, saya ulangin lagi sekali lagi, bisa kalian perhatikan dengan seksama. Saya punya saya likuidasi pada 3336.7 ya, 3336.4, lalu 3336.4, lalu saya mencoba ya, kalau seandainya dia turun lagi, saya akan mencoba dengan harga limit order ya, dan saya perhatikan ini dia punya harganya itu turunnya dengan cepat, mungkin kejemput ya angka 3325 ya. Itu di sini saya punya purchasingnya ya. Lalu kemudian ini tadi pada jam 21:21 ya. Sedangkan ini 21:38 saya sudah beli kembali, yaitu pada angka 3338 ya. Jadi istilahnya boleh dikata setengah gambling ya, setengah lagi itu kejar ya. Pengertiannya seperti begitu ya. Kita bisa lihat 3338.9 saya membeli sebanyak 0,15 ya. Dan ini saya punya limit untuk pembelian itu masih ada ya. Masih saya simpan, siapa tahu ada tuh penurunan dijemput. Dan rupanya itu tidak ada ya, sepertinya itu tidak ada. Dan ini ulasan pada penutupan harga emas kemarin, yaitu judulnya itu harga emas naik karena melemahnya ADP employment data. Itu menguatkan kita bahwa suku bunga Amerika akan segera dikurangin ya, atau pemotongan suku bunga. Lalu garis besarnya dijelaskan kita menunggu non-farm payroll yang akan diadakan nanti malam pada pukul 19.30 ataupun 12.30 GMT. Lalu kita akan menunggu juga Trump punya tax cut, rencana pemotongan pajak ya. Itu bagaimana pengembaliannya itu ke negaranya, dan kita akan menunggu dia punya private payroll ya, itu tidak terduganya itu decrease ya, itu mengurangi pada bulan Juni, sedangkan platinum dan palladium itu naik hampir 4% kemarin. Dan coba kita lihat ulasannya apa, itu masih sama, kita masih akan mengharapkan bahwa Bank Sentral akan segera mengurangi suku bunganya. Dan ini ADP-nya itu 33.000 minus ya, dan kita sudah tahu tadi. Dan kemudian ini bahwa ADP-nya ini kan perhitungan dari swasta ya, jadi bukan pemerintah yang hitung ya. Dan itu kemungkinan besar itu September itu bisa kurang dia punya suku bunganya. Dan kemudian kemarin hari Selasa Jerome Powell juga bersabar dengan sabar menunggu data-data yang terkumpul agar bisa segera memutuskan apakah segera atau tidak. Dan ini sepertinya data-datanya mendukung ya. Dan itu bisa dilihat itu dari harga platinum, palladium itu semuanya pada naik. Tetapi kalau itunya non-farm payroll-nya tinggi, masih tinggi, itu jelas itu akan membuat kita bearish kembali ya. Dan ini bisa dilihat ya, atau turun kembali ya.
bahwa itu Amerika ataupun bank sentralnya tidak akan segera menurunkan suku bunganya. Itu kalau dia punya payroll-nya itu tidak unexpected ya. Dan ini bisa diulas sama kalian pelan-pelan itu membacanya ataupun mereply kembali, karena ini cukup lumayan ya. Dia bisa dua arah ataupun satu arah. Dan ini seperti yang kemarin, ini garis merah ini yaitu jam pembukaan Amerika dan ini jam penutupan, dan ini waktu tengah harinya di Amerika atau break session pertama, ataupun seperti kita di Indonesia itu istirahat ataupun mendekati jam makan ya. Dan ini di sini saya mengejar ya. Dan ini jelas ini ada garis yang hijau, itu disebabkan itu technical selling ya, itu namanya technical selling klasik ya, atau klasik technical ya, itu pada angka 3336 ya. Itu dia break tapi tidak banyak, makanya saya kejar di sini. Ya, itu saya kejar ya karena dia memang technicalnya itu di angka 3336. Itu technical klasik punya itu harusnya turunnya banyak tapi dia tidak turun, dia hanya memecahkan sedikit, dan di sana kita mesti sadar, dan itu waktunya sudah mendekati waktu jam makan ya, bisa di Amerika maksud saya. Dan di sini saya akan zoom, akan perbesar, bisa dilihat yang label yang kuning itu garisnya itu pada jam 15.55 ataupun jam 11 ya, itu jam makannya di sana. Jadi mereka sudah bersiap-siap ya, ataupun menjelang Eropa keluar ya. Dan kita bisa lihat itu sekarang di tabel sebelah kiri, harga emas merangkak naik pada angka 3359,8 ya. Dan ini jelas ini tidak ada baliknya ya, sampai tadi pagi ya. Dan ini bisa dilihat ini dibuat pada pukul atau di screenshot di capture pada jam 6:13 ya tadi pagi ya. Saya ulangin ya, itu hari Kamis 3 Juli, jadi ini nggak bisa dirubah punya. Dan ini tepatnya pada pukul 7:52 saya sudah beraksi kembali ya, dimana ini ada purchasing yang kedua kali, dan buy-nya itu angka 3325 saya hapus, saya gantikan yang baru dengan angka 3345,2 ya. Dan sekarang sudah kelihatan profitnya 3360 sekarang ya, bisa lihat tabel sebelah kiri warna kuning ya. Dan ini seperti biasa data yang akan dirilis Amerika, itu neraca perdagangan Amerika ya. Di sini nilainya membengkak 101 miliar ya. Itu 101 miliar dibandingkan kemarin punya 61 billion ya, miliar ya. Itu dia punya neraca perdagangannya yaitu ekspor dan import ya. Dan yang terpenting ini yang kita perlukan, ini non-farm payroll itu yang kita incar ya. Itu yang terpenting, dan ini mereka punya hitung-hitungan ataupun kita punya forecast itu 130.000 ya. Apabila ini di bawah angka 100.000 itu jelas itu harga emas itu akan naik dengan drastis. Jadi maksudnya naik itu kemungkinan besar itu bahwa bank sentral akan segera menurunkan suku bunganya. Dan lalu data yang berikut ini yaitu data seperti biasa, yaitu jobless claim ya. Dan itu saya rasa tidak ada yang dipikirkan oleh kita traders, kita hanya memikirkan masalah non-farm payroll. Dan satu lagi yang
boleh dikata ini hanya istilahnya hanya bumbu-bumbu ataupun hanya seperti short covering aja, yaitu S&P Global Service PMI ya. Itu satu pada jam 20.45, lalu disusul dengan pukul 21 yaitu factory order. Jelas ini factory ordernya kemarin minus 3,7 dan sekarang minus 0,9. Istilahnya ada kemajuan di pabrik ya, order untuk pabrik ya, pabrik membuat produksi itu sekarang membaik tapi masih minus. Itu kita harus perhatikan juga, mungkin hanya short covering, jadi istilahnya kalau masih sedang naik begitu jam 9 ada buka itu di bawah minus 3,7 ya, berarti minus 0,9 ya. Itu kemarin punya 3,7 minus ya. Jadi istilahnya itu hanya short covering ya, ke bawah sedikit harga emas melemah sedikit kembali lagi naik. Dan selanjutnya itu ada sama juga ISM non manufacturing ya, semuanya keluar semua. Lalu seperti biasa ini adalah perkiraan ataupun dari signal, tapi signal ini mengatakan turun ya, dan bisa dibilang agak aneh. Dan ini paginya naik ya, 2 baris ini, dan sisanya ini pada turun semua. Kita lihat perjelas ya, perbesar maksudnya ya. Pukul 6 pagi mengarahkan naik, begitu harga turun blek di bawah angka 3340 ataupun 45 itu mengatakan itu signalnya itu melihat datanya bisa turun ya. Dan berikut ini adalah dia punya ulasannya ataupun angka-angka yang diedarkan, yaitu pada pukul 11.57 yaitu dengan resisten 3357 dan ini sudah dilewatkan. Lalu ada 3365, lalu 3378, sedangkan supportnya di angka 3336, lalu 3328, dan yang terakhir 3310 itu dia punya resisten. Dan itu ada sebuah komen juga ya, itu selama resistennya pada angka 3357 itu kelihatannya seperti akan choppy, dia punya aksinya seperti akan bearish ya. Itu katanya, itu komen ataupun komentar dari mereka. Dan yang kemudian alternatif yang selanjutnya itu seandainya di atas 3357 itu bisa dilihat itu bisa mencapai angka 3365 dan bisa targetnya di angka 3378. Dan yang terakhir ini adalah ulasan dari kenapa harga emas ini ya, kita bisa lihat harga emas ini turun dan sepertinya investor menunggu non-farm payroll data ya agar bisa diputuskan oleh ketuanya itu Bank Sentral bagaimana ya. Dan kita akan lihat ya, itu bahwa Amerika telah menetapkan itu barang-barang import dari Vietnam itu yang diekspor ya, itu dikenakan tarif sebesar 20%, dan kemudian tarif yang memicu juga di India juga. Dan kita akan menunggu job data ataupun unemployment itu pada pukul 12.30 GMT ataupun 19.30 WIB. Ya, ini ulasannya dan singkatnya itu tidak jauh beda, ujung-ujungnya menunggu data yang akan keluar. Ya, kita bisa baca dan range-nya diperkirakan pada angka 3320, 3360 ya. Lalu ada purchasing PMI-nya. Dan ini kita bisa lihat itu perkiraan dia punya sektor payroll-nya ya bagaimana.
ya, itu ada hitung-hitungan kalau 110.000 yang seperti saya utarakan, apabila itu di bawah angka 100.000 itu jelas akan memicu atau trigger untuk harga emasnya naik ya. Dan banyak barang-barang yang diekspor ya, itu dikenakan tarif ke Vietnam atau ke Asia itu sebesar 20% ya. Dan itu sudah deal dengan Vietnam ya. Itu sudah pasar pada tahu ya. Dan selanjutnya di China ataupun Tiongkok, yaitu tepatnya pada deadline-nya 9 Juli dan Uni Eropa. Dan sisanya ini hanya ulasannya sedikit bagaimana, tapi ini harus dilihat juga datanya dari non-farm payroll agar bisa diputuskan bahwa suku bunga ini, kalau cerita suku bunga ya. Dan bagaimana dengan perkiraan saya, itu bisa dilihat ya. Yang pertama kita akan mencoba menggeser ini ya, itu pada angka dan jangan kaget, ini hanya perkiraan saya aja ya. Oke, dan kita bisa ambil capture dia punya grafiknya, dan selanjutnya kita akan mengulasnya ya. Dan kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan pukul 1:04 ya, ataupun 13:04. Ini adalah tanggal 3 hari Kamis ya, di bulan Juli 2025. Ini lokasi di Jakarta dengan terik yang 31 derajat ya. Itu masih ini. Saya salah mengambilnya, dan ini selengkapnya kita akan ulas ya. Dimana ini kita bicara seperti biasa, itu range yang besar ya, big ya. Itu bisa angka 3385 sampai dengan 95 ya. Lalu untuk low-nya pada angka 3312 sampai dengan 18. Kalau dibilang ada indikasi atau bagaimana, itu saya tidak ada gambaran ya sekarang ini ya. Karena ini kita juga belum tahu ini bursa Eropa maunya hendaknya kemana, apakah ada kelanjutannya ke atas atau hanya akan melakukan profit taking sambil menunggu data yang akan dirilis ya. Dan satu lagi, itu kita memperkirakan apabila dia punya pergerakan nanti malam itu perjalanan normal ataupun range yang kecil, itu pada angka 3365 sampai dengan 75 ya. Sedangkan low-nya pada angka 3328 sampai dengan 35 ya. Itu hanya perkiraan. Dan kalau ini pun terjadi, saya rasa pun banyak orang membeli daripada menjual ya, kalau seandainya ada angka murah. Jadi kalau penjelasannya, lebih baik kita membeli daripada menjual kalau analis saya ya. Tapi belinya kita mesti hati-hati, di mana ya namanya kita manusia, itu pasti beli mau mencari harga yang termurah. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali, yaitu esok hari, tepatnya pada pukul 4 Juli 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.